Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang alkohol di materi ajar kelas 12 Madrasah Aliyah di semester genap. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam materi ajar alkohol ini, yakni diantaranya tata nama alkohol, penggolongan alkohol, isomer alkohol, sifat-sifat alkohol, pembuatan alkohol, dan kegunaan alkohol. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, yakni tata nama alkohol. Ada dua cara penamaan alkohol, yakni pertama berdasarkan nama yupaknya. Alkohol dengan rantai OH itu aturan tata nama alkohol berdasarkan tata nama yupak. Yang pertama, yakni nama alkohol diturunkan dari nama alkana, yakni akhiran ana yang diganti ol. Yang kedua, penomoran pada alkohol alifatik atau rantai terbuka dimulai dari ujung rantai induk yang paling dekat dengan gugus hidroksi atau gugus OH. Yang ketiga, apabila rantai induk mengikat gugus alkil atau halida, penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang mengandung gugus OH dan paling dekat dengan gugus substituennya. Yang keempat, apabila rantai induk mengikat lebih dari satu gugus hidroksi, penamaannya menggunakan awalan di atau untuk 2 gugus OH, tri untuk 3 gugus OH, dan tetra untuk 4 gugus OH. Begitu pula seterusnya tepat sebelum akhiran ol. Jadi, penamaan dimulai dengan menyebutkan posisi gugus OH, diikuti nama alkana dengan akhiran a tetap, lalu awalan di, tri, tetra, atau sesuai jumlah gugus OH, serta diikuti akhiran ol. Contoh, yang pertama menentukan rantai panjangnya 4 atom C-nya, jadi dia penomorannya dimulai dari gugus OH yang paling dekat dengan ujung, yakni ujung sebelah kiri. Jadi nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi di nomor 1 terikat gugus OH. Jadi 1 butanol. Contoh yang kedua, dengan mengikat 1 gugus alkil. Jadi penomorannya dimulai dari ujung rantai OH-nya. Jadi karena berada di sebelah kiri ujungnya, yang paling dekat ujungnya sebelah kiri, maka penomorannya mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di nomor 3 yang disebutkan pertama kali adalah gugus alkilnya. Di nomor 3 terdapat metil. Jadi nomor 3 metil. Di nomor 2 baru terikat gugus OH, terdapat 5 atom C jadi penta. Jadi 3 metil 2 pentanol. Aturan penamaan yang kedua, yakni dengan berdasarkan nama trivialnya. Nama trivial alkohol dimulai dengan menyebutkan nama alkilnya, lalu diikuti dengan kata alkohol. Misalnya CH3 CH2OH, jadi etil alkohol. Yang contoh yang kedua, yakni CH3 CH3OH, isopropil alkohol. Lanjut ke materi berikutnya, yakni penggolongan alkohol. Penggolongan alkohol ada 3, yakni alkohol primer, sekunder, dan tersier. Pertama, alkohol primer terjadi apabila gugus hidroksi atau OH-nya terikat pada atom C primer atau atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Contohnya pada senyawa 1 propanol. Atom C-nya primer mengikat gugus OH pada atom C primer. Yang kedua, alkohol sekunder.
Alkohol sekunder terjadi apabila gugus hidroksi atau OH terikat pada atom C sekunder atau atom C yang mengikat dua atom C yang lain, seperti 2-propanol. Seperti ini ya. Jadi atom C di sini mengikat atom C di sebelah kanan dan atom C sebelah kiri. Jadi dua atom C yang dia ikat, jadi dia atom C sekunder. Dan di situ terdapat gugus hidroksi atau OH. Penggolongan alkohol yang ketiga, yakni alkohol tersier. Alkohol tersier terjadi apabila gugus hidroksi atau OH terikat pada atom C tersier atau atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Contohnya 2-metil 2-propanol. Atom C di sini mengikat 3 atom C lainnya atau atom C di sini merupakan atom C tersier, yakni ini atom C pertama, kemudian atom C yang kedua dan atom C yang ketiga. Dan hidroksinya atau OH-nya terikat pada atom C tersier atau atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Isomer alkohol. Alkohol memiliki dua isomer, yakni isomer gugus fungsi dan isomer optis. Isomer gugus fungsi, alkohol dan eter dapat berisomer gugus fungsi satu sama lain. Artinya, alkohol dan eter dengan jumlah atom karbon yang sama memiliki rumus molekul sama, tetapi gugus fungsi berbeda. Contohnya, etanol dalam hal ini tergolong dalam alkohol dengan dimetil eter. Sama-sama dalam hal ini tergolong dalam eter. Sama-sama memiliki rumus C2H6O. Sama-sama memiliki rumus C2H6O. Isomer alkohol yang berikutnya yakni isomer optis. Keisomeran optis terjadi pada senyawa yang memiliki atom C asimetris atau atom C kiral. Sebagai contoh, ini ya, atom C di sini dengan atom C di sini. Jadi dia asimetris atau atom C kiral. Materi berikutnya yakni sifat-sifat alkohol. Ada beberapa sifat alkohol. Di antaranya, pertama, dengan massa molekul relatif atau MR sama, titik didih alkohol lebih tinggi daripada titik didih eter. Hal ini dikarenakan alkohol mempunyai ikatan hidrogen. Semakin besar massa molekul relatif alkohol, titik didihnya akan semakin tinggi. Titik didih alkohol rantai bercabang lebih rendah daripada titik didih alkohol rantai lurus. Sifat yang kedua, alkohol mudah larut dalam air. Sifat yang ketiga, alkohol dapat mengalami reaksi dengan logam natrium dan hidrogen halida, serta bereaksi esterifikasi, oksidasi, dan dehidrasi. Sebagai contoh, yakni pada persamaan reaksi C2H5OH ditambah CH3COH akan menghasilkan CH3COO, CH2H5 ditambah H2O akan menghasilkan etil asetat. Materi berikutnya yakni proses pembuatan alkohol. Proses pembuatan alkohol dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni pertama, hidrasi alkena dengan katalis asam akan menghasilkan etanol. Contohnya C2 rangkap 2 CH2 rangkap 2 CH2 dalam bentuk gas atau etena ditambah dengan H2O dalam bentuk gas direaksikan dengan katalis asam akan menghasilkan CH3 CH2OH atau etanol. Pembuatan alkohol yang kedua yakni metanol dapat dibuat dengan mereaksikan gas alam metana dengan ditambahkan H2O dan ditambahkan dengan gas H2 dan akan menghasilkan gas H2. Sebagai contoh, CH4 dalam bentuk gas atau metana ditambah dengan H2O dalam bentuk gas dengan katalis Ni
pada suhu 900 derajat Celcius akan menghasilkan CO dalam bentuk karbon atau karbon monoksida dalam bentuk gas ditambah 3H2O dalam bentuk gas. Proses pembuatan alkohol yang berikutnya, yakni dengan fermentasi karbohidrat dengan bantuan ragi akan menghasilkan etanol. Sebagai contoh reaksinya adalah sebagai berikut. C6H12O6 dalam hal ini glukosa dalam bentuk aqua ditambahkan ragi akan menghasilkan 2C2H5OH dalam bentuk aqua atau etanol ditambah dengan 2CO2 dalam bentuk gas. Proses pembuatan alkohol yang berikutnya, yakni melalui reaksi Grignard, dapat dihasilkan alkohol primer dan alkohol sekunder. Reaksinya seperti ini. Alkohol primer menghasilkan alkohol primer dan alkohol sekunder pada reaksi Grignard. Materi berikutnya, ada beberapa keuntungan atau kegunaan dari alkohol ini sendiri, yakni pertama, senyawa alkohol yang pertama kegunaannya yakni metanol. Ya, kegunaan dari senyawa metanol yakni sebagai pelarut bahan baku pembuatan formaldehid untuk pembuat polimer dan campuran bahan bakar bensin. Yang kedua, sebagai bahan bakar. Kegunaan senyawa alkohol yang berikutnya yakni etanol. Adapun kegunaan dari etanol yaitu pertama, sebagai pembersih luka dan antiseptik. Kedua, sebagai spirit atau minuman keras bermetil yang diproduksi dalam skala industri. Yang ketiga, sebagai bahan bakar. Etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar baik sendiri maupun dicampur dengan petrol atau bensin. Yang kegunaan etanol yang keempat, yakni sebagai pelarut. Senyawa alkohol yang lain yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, yakni yang ketiga yaitu etilen glikol sebagai zat anti beku pada radiator mobil, bahan baku serat sintetis seperti dakron, dan bahan pelunak atau pembalut. Senyawa alkohol berikutnya yakni gliserol. Gliserol dapat digunakan sebagai pelembab dan pelembut dalam lotion dan berbagai kosmetik dan berbagai bahan-bahan kosmetik. Sekian materi ajar sub bab alkohol. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.